kayaknya akunya agak aneh deh gitu. Bahkan kecenderungan atau pemikiran ide untuk atau menyakiti diri sendiri. Munculnya beberapa dokter ganteng di Indonesia menjadi salah satu momok bagi masyarakat. Tapi kalau misalkan ditanya, dokter ganteng berprestasi itu sudah banyak. Tapi kalau ganteng berprestasi dan plenger, is it? Cuma satu jawabannya. Ya, itu dia Dokter Ali. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Doklip, Dokter Club Ya, terima kasih banyak Kak Ginza. Semua kita semua sudah mengundang di sini ya guys ya. Jadi kita nggak nyangka bisa diundang di sini. Oh my god. Kacamatanya bisa begini. Dokter Ali. Tuh ya guys ya, ini bener-bener plenger ya. Gak apa-apa. Jadi kalau ngomong apa plenger? Plenger. Artinya adalah pokoknya bikin nonton tuh kayak gitu. Kayak aduh orang ini lagi gitu guys. Guys ini fun fact ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat Dokter Alip gitu ya di sosial media ya, di TikTok ataupun di Instagram gitu ya. Dia tuh kan heboh banget dengan penampakannya, dengan apapun yang dilakukan. Jadi tuyul? Pernah. Yes. Jadi setan merah? Pernah. Suster ngesot? Belum, next kali ya itu masukin list ya. Belum yang itu. Belum. Pocong kuntilanak udah. Pocong, kuntilanak, you name it di sosial media. Satu-satunya menurut aku dokter yang lumayan cukup effort, baik dari segi konten, penyampaian komunikasi dan segala macamnya adalah Dokter Alip. Pertanyaan aku adalah, dapat inspirasi dari mana kamu membuat persona seperti itu? Karena yang aku tahu nih, pertama kali aku ketemu sama Dokter Alip, orangnya tuh kayak soft spoken, nggak banyak energi yang dikeluarkan. Jadi mungkin kalau kameramen tiba-tiba ngeliat energi yang dikeluarkan kayak, ini dokter yang berbeda kayaknya ya. Gitu. Okay. Coba dapat dari mana inspirasi ya kamu? Jadi pertamanya itu, aku sebenarnya memang sudah ada pikiranku dalam hatiku kayaknya akunya agak aneh deh gitu. Cuman aku nggak menunjukkan ke semua orang. Oke. Kayak ya udah dalam pikiranku aja gitu, imajinasiku sendiri gitu. Tapi pas di 2024 itu kan aku scroll itu banyak orang plenger nih, banyak orang aneh kayak misalnya Ganta lah, terus itu ada Musdalifah, cosplay lain-lain banyak kan. Aku ngelihat kayaknya orang Indonesia suka nih yang kayak begini. Dan lihat background aku lagi, oh gue ini dokter nih, gimana kalau misalnya kita gabung aja biar ada entertainnya, hiburannya juga, tapi kita sambil edukasi gitu, biar orang itu nonton video kita sampai habis. Jadi nggak yang mesti harus kaku duduk depan meja, kita edukasi orang kayak mengguru ya kesana ya. Tapi nggak semuanya gitu juga. Jadi aku pengen buat hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak nggak kerasa gitu nontonnya, oh ini kita lagi belajar nih, kayak secara nggak sengaja gitu. Tapi ada nggak sih kayak pas pertama kali mulai kayak ada rasa ketakutan karena mungkin kalau di sosial media kan banyak yang ngejudge ataupun apa. Ini dokter kok kayak nggak ada kredibilitasnya ataupun apa, nah kayak gitu-gitu. Itu banyak banget. Nah dulu. coba, Jadi gimana? pas awal buat konten, aku tuh pertama kali konten sebenarnya buat pas dari koas tuh aku suka buat POV jadi dokter koas gitu. Cuma nggak ada edukasinya, cuma POV aja karena memang aku ngerasa kayaknya ilmuku belum cukup deh gitu. Terus pas jadi dokter, aku lihat itu dulu ada tren yang skop itu, tau nggak sih Kak? Apa tuh skop tuh? Yang kini ku sadar, skop yang kayang-kayang itu. Nah, aku coba joget skop. Iya, joget skop. Aku coba tiruin. Emang bisa ya orang kayang sampai naik turun gitu. Aku coba tuh di kasur kayak, oh bisa nih, tinggal di speed up aja gitu kan. Aku buatlah konten itu pertama kali, kontennya langsung meledak, langsung naik. Oh itu the first konten kamu di TikTok? Ya, di 2024 bulan Juli kalau nggak salah. Itu tuh kontennya isinya mitos atau fakta kayak lupa lagi apa ya. Pokoknya intinya itu percaya mitos ini atau joget skop. Jadi aku milih joget skop karena aku nggak percaya mitos itu. Dan itu rame. Terus aku masukin edukasinya di captionnya kayak gitu. Jadi orang harus cek caption. Oke, berarti ketika kamu membuat konten itu, konten yang memang dari awal tuh bisa dibilang nggak diduga, akhirnya kamu viral. Oh no. Oh wow. Oh coba. Astagfirullahaladzim. Jadi sebelum coba dijelasin yang kiri nih adegan apa nih? Astagfirullah. Ini tuh di tahun 2017. Jadi Kak, sebelumnya aku tuh memang pengen banget jadi penyanyi. Oh betulan. Sebelum coba kita tes suara dulu ya. Kita tes dulu. Oh coba. Jelek banget ya Allah. Coba, jadi benar-benar jadi penyanyi awalnya. Terus akhirnya memutuskan untuk jadi dokter. Ya karena aku gak laku. Ini gimana kenapa? Jadi karena kan memang sering lomba-lomba, memang banyak sering menang deh gitu dari SMP. Oh wow, coba bentar. Ini benar bisa nyanyi guys. Coba ya, nyanyi apa satu lagu yang selalu jadi top of mind-nya Dokter Alip. Request dong Kak, bingung lagi apa ya? Apa? Adera, Afgan. Afgan. Coba.
Bawa pergi cintaku, ajak kemana engkau mau. Jadikan temanmu paling kau cinta. Dah segitu aja. Woi. Terima kasih. Oh alah. Kura-kura ini. Lepas aja. Oke, guys. Tolong Tin dibantu. Nah, kita bawa rumah kita lepas dulu guys. Iya. Oke. Jadi sebenarnya awalnya tuh pengen jadi penyanyi. Aku dulu suka cover di Oke. Instagram, kadang di YouTube gitu. Cuman kayak videonya gak ada yang naik gitu kayak. Oh ini bikin beneran? banget. Iya beneran. Awal-awal konten tuh bikin nyanyi. Nah, ini abis syuting ala-ala solawatan. Bikin video solawatan kan dulu rame ya Kak, zaman Nisa Sabian. Orang-orang nyanyi salawatan juga? Iya. Oh oke. Terus. Begitu. Kalau ini yang tengah apa? Yang tengah ini lagi lomba online masih bener Covid 2021. Apa namanya, Voice of Indonesia bukan? Bukan. Ini lomba ini kok dari acara kampus gitu. Oh bukan akademi bukan? Bukan. Oh bukan. Tapi apa? sempat ikut kayak Indonesian Idol, The Voice itu, cuman ya nggak masuk. Audisi juga? Ikut sempat audisi aja. Oh. Audisi aja ya, nggak sampai yang lolos ke Jakarta. Iya. Nah terus kalau yang kanan ini, kalau kinyis banget kamu. Ini maba, ya Allah lihat kacamatanya kampung banget. Pel itu fun fact, kacamatanya nggak ada minus guys, gaya-gayaan aja. Ya itu Terus 2018 berarti pertama ini umur kalinya. kamu berapa ya Allah? 2018 sih umur aku 18 tahun. Oh 18 tahun ya? 18 tahun pertama kali masuk FK. Heeh. Itu pertama kali nge-lab. Heeh. Nge-lab terus punya jas lab baru kan. Oke, berarti awal karir berarti di sosial media sebenarnya kamu pengen jadi penyanyi dan segala macamnya, tapi akhirnya ya udahlah jadi dokter aja, dan akhirnya ada satu konten yang lumayan cukup meledak gitu ya. Tapi seiring jalannya kamu bikin konten, akhirnya kamu sadar nggak ternyata konten kamu tuh cukup bermanfaat buat orang-orang? Iya, akhirnya aku sadar. Karena di situ ada edukasinya juga. Dan dari kan aku kan suka baca-baca sesi komen juga ya. Sesi komen kayak apa namanya? Kalau nonton videonya Doklip itu bisa 3 kali puter gitu. Pertama kita nonton atraksinya dulu nih, nggak fokus sama tulisannya entah apa yang disampaikan. Terus yang kedua baru lihat tulisannya apa sih sebenarnya mau disampaikan pesannya ini. Terus yang ketiga baru lihat caption. Gitu. Kadang aku suka masukin poinnya juga dari caption kontennya juga. Oh jadi ada beberapa hal yang memang menjadi concern mereka ketika mereka lihat konten kamu ya. Tapi dengar-dengar ketika kamu coba masuk ke dokteran itu sampai gagal 16 kali. Betul. Itu gimana, coba diceritain? Nah jadi karena aku memang dari kecil itu udah dibilangin ini mah bakal jadi dokter nih gitu. Memang background keluarga besar juga banyak yang dokter, tapi orang tua bukan dokter. Oke. Yang dokter itu kakak aku. Jadi mungkin dari SD aku ngeliat kakak aku belajar dokteran, kan lumayan beda ya, umur beda 8 tahun tuh sama kakakku yang pertama. Terus ya udah dari situ kayak oke deh mungkin emang aku jadi dokter aja gitu kan. Terus tes nggak masuk, udah berapa kali tes semua aja coba, FK yang negeri, yang swasta, kayak bisa sebulan tuh bisa ada 2 kali tes kadangan. Bahkan sampai gitu. karena kebanyakan tesnya itu pengen banget itu, jadi kayak kurang fokus buat belajarnya di tahun pertama. Akhirnya udah terakhir banget keterimanya di ilmu komputer di Unila. Itu di ilmu komputer cuman 1 semester. Karena semester selanjutnya aku mau lanjut lagi ke FK. Kayak aku masih penasaran banget nih. Karena memang fun fact-nya ini tuh cita-cita dari almarhum ayahku. Dia pengen banget anaknya satu cowok jadi dokter. Karena ayahku dulu tuh pengen banget jadi dokter juga. Tapi memang belum tercapai begitu. Jadi aku kayak pas di ilmu komputer tuh emang aku alhamdulillah nilai bagus ya. Aku dapat teman-temannya juga sudah nyaman banget nih. Tapi kayak aku kepikiran kan ayah kan udah tua ya, kayak gimana kalau misalnya ayah udah umur gitu misalnya dulu kan gitu ya. Jadi kayak aku mungkin di sini kayak aku ngejarnya nilai aja nih, tapi mungkin passion aku masih mau cari ke arah sana gitu. Jadi aku di semester 2 mutusin buat cuti, buat tinggalin semuanya itu, keluar dari zona nyaman, aku fokus buat course itu, buat bimbel, buat di kedokteran. Akhirnya tahun keduanya itu baru terima di FK gitu. Dan akhirnya seiring jalannya kamu jadi kuliah di kedokteran, pasti kan ada up and down-nya dalam arti hal maksudnya dari segi pelajaran dan segala macamnya. Tapi part ketika kamu bikin konten tuh pas di semester berapa? Atau pas sudah di akhir-akhir berarti? Pas mulai koas tuh bikin konten yang POV jadi adik koas gitu. Kalau misalnya di rumah sakit kayak gimana yang relate sama aku gitu. Tapi pas mulai ada edukasinya, pas udah lulus, pas udah selesai ujian dari dokter, itu nunggu pengumuman kan agak lama berapa bulan ya. Dari situ kan masa pengangguran nih kayak kita. Biasanya teman-teman banyak yang jalan-jalan gitu. Aku di situ baru buat konten. Dan hal yang paling menarik selama kamu mulai start bikin konten dan sampai sekarang apa yang perbedaan dari seorang Alip? Apakah sekarang kalau ketemu keluarga kayak ini dokter kelap-kelip nih? Ya itu atau benar. kayak om gila ya gitu. Atau apa? Karena kan kamu lumayan cukup stres ya kalau aku lihat kayaknya ya. Penampilan tuh banyak banget, itu menurut aku kayak wah ini orang gila banget sih. Bener. Itu ide
muncul itu dari kamu sendiri atau kayak ada mungkin dari tim ataupun apa yang Kalau tim kan aku memang belum ada ya, kayak memang cuma satu aja manajer buat handle brand. atau kayak manajer yang ngasih tahu atau gimana? Kalau semua kalau masih sendiri, kayak kali misalnya pertama aku mikir aja apa yang lagi rame sekarang gitu kan, kita harus ikutin wave lagi tren sekarang ini cepet banget ya kayak wave TikTok atau Instagram gitu. Jadi kayak ada video-video lewat, misalnya kayak lucu nih kayak relate sama video aku save dulu gitu. Nanti misalnya di ujungnya aku tambahin edukasinya nih gitu. Tapi nggak mesti semua edukasi, karena aku bikin kayak entertain full tentang humor aja kayak gitu. Oke. Dok, aku mau nanya, kamu kan jadi content creator berarti kamu harus ngupdate berita apapun lah istilahnya ya. Dan kamu harus istilahnya step ahead lah dari followers kamu. Kayak belakangan ini kan banyak banget kayak penyakit yang lagi marak ya, campak gitu ya. Bener, campak lagi ramai. Nah, kalau dari Dok Alip sendiri gitu ya, penyakit menular seperti campak itu bahkan berdampak bisa sampai fatal gitu. Bagaimana dokter ngelihat fenomena ini, istilahnya dari sisi medisnya gitu? Oke, yang pertama memang campak ini sebenarnya penyakitnya dari lama ya, kayak udah dari tahun 90-an berapa gitu, aku lupa tahunnya. Dan udah ada campak, udah ada vaksinnya dari lama yang harusnya ini udah bisa dicegah dari lama gitu. Itu kenapa masih ada lagi ya? Nah, karena sekarang ini banyak orang-orang udah penurunan cakupan vaksinasi. Itu yang paling besar pengaruhnya di situ. Karena memang kan orang-orang kayak meremehkan ya sekedar gitu, karena dikiranya nih banyak masyarakat awam yang bilang kayak campak ini mah cuman ya udah yang penting cuman demam ruam doang gitu, ntar juga sembuh sendiri. Sebenarnya memang benar, penyakit namanya virus kan self limiting ya Kak. Mungkin 7 sampai 14 hari itu bakal sembuh sendiri tergantung dari sistem imun kita gitu kan. Tapi itu bisa juga nimbulin komplikasi yang parah gitu. Misalnya kayak pneumonia, ada sampai ke paru-paru yang bisa bikin sampai gagal nafas. Oh ya? Nah, iya, itu banyak kasusnya dan sekarang bahkan banyak orang yang udah terkena seperti itu, terutama anak-anak yang imunitasnya tuh rendah. Begitu bayi anak itu banyak gitu. Terus aku juga kan tanya sama dokter-dokter yang sedang praktek DRS gitu ya, kayak di puskes itu lagi memang naik banget kasusnya. Dan ini bukan yang dibikin, karena memang ada banyak banget ada banyak orang-orang yang bilang kalau ini tuh cuman dinaik-naikin aja kasusnya, mau bikin biar vaksin itu dijalanin terus, biar kita semuanya harus vaksin gitu. Temen kenyataannya itu memang bisa dicek sendiri di data epidemiologinya kayak gitu. Padahal kita sendiri cakupan vaksin itu harus di atas 95%. Biar kita tuh tercipta yang namanya herd immunity. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kita sehat nih gitu, tapi kita juga nggak cuma sehat sendiri, kita bisa melindungi orang-orang yang imunitasnya rendah. Kayak gitu. Soalnya memang banyak di masyarakat tuh yang ngerasa mungkin ya, orang-orang dewasa ataupun orang-orang tua suka ngerasa kayak enggak kok, aku kayak sehat-sehat aja gitu. Pun toh anaknya juga nggak perlu disuntik, atau mungkin edukasinya kurang gitu ya. Seberapa berbahaya sih pola pikiran kayak gini sebenarnya di masyarakat sih? Ini bahaya banget sih jujur, karena ini kan kita nggak cuman pentingin kita diri sendiri ya, tapi menurutku ini adalah tanggung jawab sosial, karena kita harus melindungi sekitar kita juga. Misalnya kita sehat-sehat aja, padahal virus itu masuk ke kita nih, tapi karena kita misalnya udah dewasa, udah sistem imunnya bagus, pola makan, pola lifestyle bagus gitu. Tapi gimana dengan orang-orang sekitar kita, misalnya dari anak-anak, bayi, lansia yang sistem imunnya rendah, atau dengan orang yang punya penyakit komorbid yang menurunkan sistem imun gitu. Iya benar. Nah, jadinya kalau misalnya kayak gitu kan jadinya kita oke-oke aja, tapi yang deket-deket kita nih dia bisa timbul penyakitnya loh gitu, sampai bergejala yang parah, yang tadi aku bilang pneumonia, bahkan yang sampai encephalitis atau radang otak itu kan menyakitkan banget Kak, sampai di ICU. Jadi itu berarti semakin kesini sebenarnya seharusnya orang semakin pintar dan paham, apalagi ngelihat edukasi kamu di sosial media, kamu ngejelasin edukasi secara fun. Sebenarnya orang semakin pintar untuk hal itu, tapi harapannya ya, malah ternyata di luar sana masih banyak hal-hal yang banyak banget belum pada tahu atau nggak bubble istilahnya gitu. Padahal sekarang banyak banget kita influencer ataupun content creator dokter yang udah di mana-mana gitu ya. Yes, cuman memang sayangnya karena ada influencer oknum-oknum juga yang menyuarakan gerakan anti vaksin ini. Karena mereka lebih fokus ke kipinya mungkin ya, yang kejadiannya itu sebenarnya lebih banyak orang yang meninggal karena penyakit aslinya loh, bukan karena virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan itu dimasukin ke tubuh kita untuk melatih sistem imun kita gitu. Dari epidemiologinya, prevalensinya itu jauh lebih banyak yang meninggal karena penyakit itu sendiri gitu. Jadi kita jangan kayak yang coba-coba langsung penyakitnya masuk, ntar kita nguji sistem imunnya sendiri gitu loh. Kenapa nggak ada yang udah dikenalin dulu nih untuk melatih sistem imun kita gitu. Jadi kita bisa lebih bergejalanya lebih ringan kalau misal pun itu terkena gitu. Harapannya seperti itu. Iya, dan berita-berita saat ini kadang-kadang suka simpang siur juga ya. Betul. Orang kadang-kadang kalau kayak tadi kamu bilang anti vaksin, jadi orang pikir iya, jadi makin trigger kayak nggak mau gitu. Benar. Kalau sebenarnya dokter ujung-ujungnya adalah pengen ngasih tahu ke masyarakat luas umum pada yang belum tahu bahwa memang ini penting gitu kan. Bahkan banyak yang bilang kayak karena kita mengedukasi soal vaksin, kita dibilang sales vaksin.
Itu kayak seriusan? banyak yang bilang kayak gitu. Oh my god, patetik banget. Yes, karena kita ini mah cuma mau jual vaksin aja dokter, padahal kita nggak dapat uang sama sekali dari jualan vaksin itu. Kita benar cuma mau edukasin orang-orang loh. Masa ada pemikiran kayak gitu? Banyak. Karena mereka berpikirnya gimana? Oh, ini dari dokter, that's why makanya butuh gitu. Ini mah propaganda lah. Terus ada bilang bahkan ini kasus campak enak ini adalah endorsan campaign buat naikin vaksinasi kayak gitu. Itu banyak yang kayak gitu juga. Makanya oke deh, misalnya nih orang punya kepercayaan sendiri nih, aku nggak mau vaksin gini itu ya udahlah terserah. Cuman maksudku jangan yang itu disebar ke orang-orang lain yang memang pengetahuannya juga kurang gitu. Jadi kurang gitu. tahu. Apalagi kan kadang orang-orang yang seperti itu kan lebih rame ya, info-info yang beredar itu lebih viral yang hoaxnya daripada fakta aslinya gitu kan. Setuju. Jadi teman-teman, dokter Alip udah ngomong ya, daripada nanti diklip-klipin. Mending kamu sadarin bahwa vaksin itu penting gitu ya. Apalagi buat baby gitu ya. Benar. Dan ini nanti efeknya bukan pas saat babynya aja, tapi nanti pas dewasa gitu ya. Betul, karena memang ini kan udah dari penelitian lama ya, berkali-kali penelitian ada evidence based medicine gitu kan. Udah ada buktinya dari tahun berapa itu sampai direkomendasiin sama seluruh dokter anak juga. Tapi kok masih ada orang-orang yang kayak gitu ya. Jujur sedih. Oke. Coba kita lihat 2 penyakit ini. Ada berita ya? 2 berita. Ada ilmuwan Tiongkok berhasil menghapus virus HIV dari DNA sel manusia. Ini berita udah sampai ke dokter Alip belum? Jujur aku baru tahu yang ini. Oh ya? Oke. Tapi kalau menurut dokter Alip sendiri about HIV virus gimana nih virus? Kalau sampai sekarang kan setauku di Indonesia ya, karena memang aku juga memang belum praktik yang langsung melihat kasusnya, tapi setauku memang sekarang kalau HIV kan memang ada ARV ya, antiretroviral itu, cuman itu hanya bisa menekan virusnya sampai tidak terdeteksi lagi sama alat. Cuman sebenarnya itu masih ada di dalam tubuh kita. Tapi itu menyembuhkan atau tidak? Mengontrol lebih tepatnya. Mengontrol. Mungkin bisa kita bilang lebih ke mengontrol daripada menyembuhkan. Kalau untuk hal yang seperti ini jujur aku baru mungkin nanti bisa belajar lagi aku ya. Karena kompetensi gue dokter umum ya di sini ya Kak. Terus ada lagi yang 300.000 anak di Indonesia alami depresi dan cemas, angkanya jauh di atas orang dewasa. Kenapa tuh? Nah ini sih kalau menurut aku bisa ada pengaruh juga dari sosial media. Orang-orang misalnya nih kayak kita kan misalnya lagi sedih, kadang-kadang di sosmed itu suka ada quotes-quotes yang bikin kita nambah sedih. Kadang ada yang memancing kita malah lebih. Kadang-kadang sih munculnya, ya gue banget kita, lagi gitu ya. Kayak sedihnya biasa aja, tapi pas kita scroll, muncul kita baca, aduh ya lagi pas komen banyak ter-trigger lagi gitu. Itu trigger itu gampang banget ya. Bener. Biasanya kata-kata cewek nih lagi. Akun media akun-akun cewek. Iya itu bener ya, ke-trigger ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang karena udah tahun 2026 ya, banyak Gen Z yang udah lebih sadar tentang mental health itu. Udah banyak yang aware gitu tentang hal tersebut. Udah banyak influencer juga yang mengakui kalau ini tuh sebenarnya ada dan sakitnya itu sama dengan penyakit fisik yang kita rasain. Karena otaknya sama. Yang memproses di bagian sakitnya itu sama, cuman rasanya aja beda. Oh, menarik ya. Ini memang rata-rata Gen Z itu saat ini kalau ngomongin tentang kecemasan, depresi dan segala macam, kamu Gen Z juga termasuk berarti kan? Betul. Itu bisa dibilang memang lumayan cukup sering karena mungkin terlalu banyak berita di sosial media mereka lihat paparannya gitu ya, sehingga kayaknya banyak hal-hal yang seharusnya nggak perlu diketahui jadi ketahui, jadi kayak banyak pikiran gitu kan. Pikirannya udah tambah lah. Screen time-nya juga kebanyakan gitu-gitu. Apalagi kan kalau misalnya kayak sosial media kan kita misalnya nih follow artis-artis siapa-siapa gitu. Kalau di kondisi kita yang lagi depresi, lagi cemas, terus melihat orang lain yang kayak lagi bahagia, abis beli mobil, abis punya rumah segala macam, itu kan kadang ada orang yang suka membanding-bandingkan gitu kan, kayak di umur segini kok dia bisa ini ya, kita di sini gini. Jadi kita punya self defense-nya tuh kurang. Jadinya mungkin itu bisa menambah lagi trigger hal tersebut gitu. Coba kasih saran dong dari Dok Alip buat teman-teman Gen Z khususnya buat satu angkatan kamu itu. Yang pertama guys, jangan pernah malu kalau misalnya kalian punya kecenderungan depresi, cemas, anxiety, dan something lainnya. Dan kalau misalnya kalian bisa ceritakan itu, ceritakan aja. Itu bukan hal yang memalukan, bukan aib. Itu adalah penyakit yang harus diobati juga gitu. Dan memang ada obatnya gitu kan. Kalian kalau misalnya memang udah cenderung. Potong. Gimana caranya dia tahu dia depresi? Kadang kita nggak tahu dia depresi. Biasanya kalau misalnya ciri-cirinya, pertama kita ngerasa kayak nggak suka lagi melakukan aktivitas yang kita suka sebelumnya. Misalnya dulu kita suka nonton film, suka melakukan hobi-hobi kita, tapi kayak belakangan ini kayak berdiam diri aja di rumah, terus nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Enggak kan nih? Bisa kayak gitu. Terus
Gak kan? Sebenarnya ini kriterianya ada di buku sih Kak, di Iya. PDGJ itu sih, diagnosis dari kedokteran jiwa gitu Tapi ya. rata-rata itu ya, itu maksudnya udah nggak ada antusiasnya, dimotivasi gitu-gitu ya. Motivasi gitu-gitu. Terus tapi yang sampai yang parahnya yang harus kalian berobat itu ke psikolog atau psikiater adalah kecenderungan, bahkan kecenderungan atau pemikiran ide atau menyakiti diri sendiri. Itu yang benar-benar harus teman-teman aware. Dan itu bukan hal yang kayak memalukan ya daripada teman-teman misalnya. Karena dari ide itu akan jadi tindakan kalau misalnya didiemin, dilanjutin. Misalnya kita awalnya cuma kepikiran kayak orang yang kayak apa ya rasanya kita misalnya kayak maaf ya kayak cutting gitu kayak. Nah misalnya gitu. Terus nanti lama-kelamaan karena itu nggak diobatin, nggak di-distract dengan yang lain, nggak diseriusin untuk bagaimana cara ngatasinnya, itu akan jadi tindakan. Percobaan dulu pertama. Oh kayak gini rasanya sakit ya gitu. Padahal kadang-kadang orang-orang yang ngerasa sakit misalnya sakit hatinya atau yang nggak kelihatan itu dia sebenarnya bukan ingin mengakhiri hidupnya tapi pengen mengakhiri rasa sakitnya atau mengalihkan. Makanya kadang mereka itu suka yang cutting lah, yang kayak itu gitu. bahaya sih ya. Jadi kayak merasa oh gini loh rasa sakitnya itu yang aku rasain kayak gitu. Tapi itu sebenarnya bahaya banget apalagi kalau ada yang sampai ke tahap akhir yang untuk cenderung ke arah yang mengakhiri hidup gitu bukan yang percobaan lagi. Guys jadi ingat ya teman-teman kalian gak sendiri karena ini penting banget karena gue pun juga punya beberapa teman yang mencoba untuk melakukan suicide itu loh. Dan itu menurut gue kayaknya ngerasa kayak kenapa sampai ngelakuin itu? Apakah memang sedepresi itu kah? Tapi kan kita gak bisa ngejudge ya. Dalam artian setiap orang kan pasti punya fase kehidupan masing-masing, punya pengalaman, cerita mereka beda background dan segala macamnya. Tapi you have to remember bahwa kalian gak tinggal sendiri gitu ya. Kalian harus share ke orang, ngobrol, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan sampai kalian mendem itu sendiri dan akhirnya at the end kalian mencoba hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Benar, jangan pernah malu untuk cari bantuan profesional guys. Itu sih. Kan fun fact Kak, aku dulu sempat mengalami depresi juga. Dulu pas zaman aku koas, karena memang ban koas itu ya aku akui ya itu memang berat, kita jaga panjang belum tugas-tugasnya lagi, belum nanti beban dari keluarga, dari teman-teman. Tapi sebenarnya yang mencetuskan itu adalah hubungan aku dengan orang lain gitu. Dulu sempet lah sebelum konten gitu pernah ada hubungan yang kurang menyenangkan. Dan ditambah dengan koas lagi, triggernya lagi. Jadi, itu buat boom, aku. Langsung ya? Boom, tapi sempat aku udah berobat. Oke. Jadi kayak alhamdulillah sekarang bisa sudah manage itu dengan baik. Alhamdulillah. Gitu. Dan tapi karena hal itu juga dengan hubungan dengan orang itu yang memutuskan aku buat konten. Jadi karena aku dulu sempat kayak murung, diam aja di rumah gitu. Kayak aku distract otak aku biar gak kepikiran ke hal itu. Makanya aku ngonten. Oh nice. Gitu. Berarti you already find the way ya untuk ke hal-hal yang baik istilahnya gitu ya. Dan teman-teman bisa coba yang gak cuma ngonten ya teman-teman. Bisa kayak keluar kayak melihat yang hijau-hijau. Atau misalnya teman-teman keluar sama teman. Pokoknya untuk distract hal tersebut biar gak kepikiran. Terus baca buku, nyanyi, karaokean. Iya. Do apapun yang menurut kalian tuh bisa membuat kalian happy ya. Karena memang penting banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa butuh seseorang, teman, hal-hal distraction dan segala macam ya, lakukan yang penting bikin kamu lebih happy karena hidup cuma sekali, ya kan? Happy untuk kamu sendiri ya, bukan happy buat orang lain. Nah, itu jadi beda lagi. Wah, ini kayaknya dalam nih. Oke, tapi dari segala aktivitas gitu yang serba cepat, Dr. Alip sekarang kegiatan macam-macam. Kira-kira aktivitas atau hobi apa yang justru bikin Dr. Alip tuh ngerasa kayak lebih pulang ke diri sendiri? Nyanyi ya berarti ya? Yang pertama main sama kucing. Main sama kucing, Anabul. Karena itu bener ada penelitiannya loh Kak. Kayak kita kalau main sama kucing itu bisa menurunkan tingkat stres kita gitu. Ya walaupun kucingku bener-bener begajulan begitu juga kayak bikin stres. Itu bikin stres deh kayaknya. Udah berantakan semua. Tapi kadang mereka kan lucu gitu loh. Pinter juga gitu kan. Yang pertama. Terus yang kedua, kadang aku suka mencari waktu sendiri untuk kayak baca buku. Buku-buku yang bagus yang memotivasi gitu ya. Di luar dari kedokteran ya buku-bukunya ya, itu makin pusing nanti. Iya, di luar gitu. Itu ya. Melakukan hobi, misalnya aku suka cover-cover atau nyanyi-nyanyi kayak gitu. Atau misalnya sekedar ajak teman main keluar gitu. Juga Allahu Akbar. Coba ya kita lihat ya. Kalau seandainya nih Dr. Alip nggak jadi dokter sama sekali, kira-kira mimpi hidup apa yang paling pengen dikejar sama kamu dan kenapa mimpi itu terasa penting buat seorang Alip? Yang pertama jelas jadi penyanyi. Aku pengen banget terjun ke entertain jujur. Sampai sekarang pun kalau misalnya ada way-nya ya, ada jalannya ya guys. Sih kita lihat lagi ya. Tapi kan duitnya kencang di sini. Gak tahu Kak, nanti spill ya. Gue spill nih.
Oke, terus Nah terus aku tetap bikin konten seperti mungkin akan entertain juga, tapi karena bukan aku background dokter, aku akan sesuai dengan persona aku tanpa edukasi mungkin ya. Mungkin akan full berkelakuan aneh atau hal yang relate dengan kita gitu. Nanti kedepannya mungkin karena memang aku juga sudah ada pengalaman dalam mental illness gitu judulnya, mungkin aku akan lebih dalamin lagi tentang hal itu. Oke, jadi kepikirannya adalah ya udah nyanyi kah, dunia entertainment kah, mencoba hal yang baru gitu ya. Betul. Tapi kebayang gak kira-kira 5 tahun lagi Alip ada di mana dan sebagai apa? Wow, 5 tahun lagi itu berarti aku umur 31. Oh my god, 31. Ya, 31. 31 harapannya sudah menjadi dokter yang ada spesialistiknya. Oh, kamu pengen mengambil spesialis? Pengen. Pengen apa spesialis apa kira? Bismillah ya, insya Allah maunya KFRC. KFR itu apa ya? Kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Itu kayak fisioterapi. Oh, oke. Kenapa kamu ngambil itu? Pengen Karena ngambil itu? karena nggak tahu sih, aku suka. Oke. Kayak itu kan memang concernnya kan jangka panjang ya Kak, bukan yang pasien datang berobat pulang sembuh gitu kan. Iya. Jadi Emang long emang term nggak ya? langsung sembuh juga sih, Mas. Iya, Kan iya. tetap itu kan butuh pengobatan yang jangka panjang yang harus sabar, dan kita melihatnya itu nggak dari perspektif sakitnya aja, tapi benar dari keluarganya, faktor sosial ekonominya kayak gimana, gitu-gitu. Aku tertarik sih. Jadi kayak lebih concern ke pasiennya banget gitu. Oke, setuju. Ini dari ketiga foto yang kita munculin di sini, ini sumpah ini kamu niat banget sih. Hah? Ini the idea so coming from you atau gimana? Iya. Idenya dari kamu semua? Dari Itu aku. tuh tiba-tiba mereka bisa dimanfaatin, mereka mukanya di ini pakai apa? Itu pakai face paint, aman kok, aman guys. Itu pakai face paint yang memang Ini kamu modelin buat semua muka. mereka? Iya, aku beli bunga mataharinya. Oh my god. Terus aku beli itu juga. Ini niat Ini banget. sebenarnya Hah? campaign sunscreen, Oh, sunscreen, awalnya oke, pas oke. itu. Jadi kayak aku jadi bunga matahari nih gitu. Aha. Terus jadi aku proyeksikan aku tuh bunga matahari, jadi kita pakai sunscreen deh ujung-ujung begitu. Oh, oke. Kalau yang tengah Cosplay ini? jadi bunga matahari. Nah, terus yang tengah ini Ini kamu yang mana sih? Oh, yang aku tengah ini. jadi tawon, Iya. jadi lebah Ini di situ. nyewa atau beli? Beli. Oh Itu my beli god, berarti kan semua. props kamu banyak dong di rumah. Banyak. Ada kontainernya gitu. Oh alah, terus Nah, ini aku sama teman-teman, ini teman-teman ini influencer kayak semua. Yoga Arizona di sini ya? Hah? Oke, ini nggak bisa temen kau ini? Iya, kalau ini sendiri sih. Ini jadi bayi bajang ceritanya. Bedanya itu apa ya? Bayi bajang itu kalau nggak salah ya teman-teman koreksi ya. Setahu aku bayi bajang itu bayi setan yang warnanya merah yang dia bisa terbang-terbang. Oke, kuyang itu ya. Mirip, tapi itu Oh. bayi. Oh my god, serem juga ya. Oke, itu adalah semua effortnya kamu ya untuk semua konten ya. Makanya no wonder ya teman-teman ya kalau misalnya Dokter Alip di kontennya tuh kayaknya yang kita lihat tuh kayak fun, ceria gitu. Tapi aku mau nanya, ada momen gak di mana saat kadang-kadang kamu kayak ngerasa capek ngejalanin ini semua karena kayak aduh effort banget sih buat gue gitu. Ada. Hah? Ada banget, Ada banget. tetap. Terus kamu ngelakuinnya apa biar bisa kayak balikin lagi hal-hal yang kayak Aku kasih break dulu sih biasanya 1-2 hari dulu. Tapi aku tetap kayak buat konten yang ringan yang gak harus pakai skin gitu. Misalnya aku kayak cari konten-konten apa yang relate sama orang-orang kayak gitu sebenarnya. Terus nanti ya udah dengan sendirinya kadang aku udah nge-save gitu kan, banyak ya save buat reference aku gitu kan. Jadi nanti aku rencanain hari ini nanti aku akan bergerak buat yang kayak gini gitu. Oh. Jadi kadang-kadang satu konten ini pun bisa dipakai buat satu kali cosplay ini bisa buat beberapa konten gitu. Oke, jadi Udah memang ada bener-bener stok bukan juga. hanya cuma satu beli satu skin, satu konten gak ya? Jadi beberapa dipotong-potong ya. Bisa kayak gitu. Oke, di segmen terakhir kali ini kita bakal lebih nge-challenge seorang Dokter Alip untuk mencoba skill ataupun bakat yang dari dulu dia pengen keluarin. Walaupun sering gagal di beberapa audisi, tapi gue yakin banget kali ini dia nggak akan gagal. Kenapa? Karena Oh akan my mencoba challenge beberapa kata yang akan aku sampaikan dan Dokter Alip harus coba menyanyikannya. Jujur ini dari semua segmen yang paling bikin deg-degan sih. Oke. Kalau jawabannya tadi biasa aja ya. Tapi kalau ini kayaknya harus dicoba ya. Pressure, oke. Oke, guys, kita bakalan kasih satu kata, nanti Dokter Ali bakal nyanyikan ya. Oke, kata pertama adalah detak jantung. Oke. Seperti detak jantung yang berlebu. Lupa liriknya. Nyawaku nyala karena denganmu. Oke, terus enggak? Bernadine. Oh, Bernadette ya, oke. Bernadine. Siapa sih? Nadine Nadine Amiza. Nadine Amiza. Oke. Kata-kata kedua yaitu hati. Hati. Kalau aku sih langsung bisa sih. Wah. Ayo. Hati. Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku rela dengan semua yang ada, ingin ku
lepas semua. Rosa, poin Rosa. 2 yang bisa ya. Oke, ketiga, dada. Dada. Oh, salah lagi. Apa? Sakit dadaku. Apa lagi lanjutannya? Sakit dadaku. Ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang sendu. Pejamkan mataku. Oke. Lulus ya tapi ya. 3 ya poinnya ya. Oke, 3. Oke, kita masuk ke kata-kata keempat. Pundak. Pundak. Lutut kaki. Apa lagu pundak? Ada. Oke. Sumpah ada. Ini. Mata, pundak, lutut, kaki, gemetar kaki ini. Kalau sampai ku melendit, tidak lagi. Alamak nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa, kamu saja semuanya. Kini dada lagi. Isinya kamu semua. Alamak inikah jatuh cinta. Bisa deh kepikiran pundak. Aku pundak lutut kaki ya. Oke. Terakhir ya guys ya, kita challenge. Oke, terakhir. Siap, kata-katanya adalah sakit hati. Oh, ini kita udah lama deh. Apa? Kepletot. Maaf ya. Itu jadi book ya. Sakit. Teng. Hatiku. Sakit. Teng. Melihatmu dengannya. Asik banget. Oh my Dokter God. Ali. Ginza. Ya, mau nanya dong pesan-pesan buat teman-teman yang punya harapan mimpi kayak kamu juga, nggak pengen stuck di situ-situ aja, pengen keluarin the true color mereka dari seorang Alif, itu seperti apa? Oke, teman-teman. Yang pertama, teman-teman akan bisa menjadi apa saja kalau teman-teman itu bisa menerima dan menjadi diri teman-teman sendiri tanpa takut dijudge orang lain. Aku pernah baca buku namanya itu Let Them Theory, mungkin Kak Ginza tahu. Itu isinya adalah teman-teman membiarkan apa yang mereka pikirkan ke teman-teman, apa yang mereka lakukan ke teman-teman, tapi teman-teman juga let me, biarkan teman-teman melakukan apa yang teman-teman ingin lakukan gitu. Selagi ini hal positif ya. Karena kita sampai kapanpun nggak bisa mengontrol perasaan, nggak bisa mengontrol pikiran orang lain ke kita. Setuju. Bahkan teman kita sendiri, keluarga kita sendiri gitu. Setuju. So untuk hidup yang lebih tenang, karena memang aku yakin semua orang pengen hidupnya tenang ya Kak ya. Tenang banyak duit, tenang banyak Nah itu adalah dengan membiarkan mereka dan membiarkan kita untuk melakukan hal yang kita sukai. Oke. Begitu guys. Terima kasih Dok Alim untuk hari ini. Sama-sama, terima untuk kasih obrolannya banyak. seru banget. Semoga teman-teman juga bisa ngerasain apa yang dirasain sama Dokter Alif, feel-nya, harapannya, dan pokoknya semua yang dicita-citakan juga sama Dokter Alif ke depannya akan jadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Thank you so much Dokter Alif, sukses semuanya. Sukses Thank semuanya. you. Bye-bye. Yeay. Pas lagi.